Malam selalu punya cara sendiri untuk membuka rahasia. Rahasia yang sengaja dikubur dalam-dalam, bersama tanah, doa, dan rasa takut. Ada kepercayaan lama yang masih hidup di sudut-sudut gelap negeri ini, tentang pesugihan, tentang perjanjian yang tidak pernah benar-benar gratis. Selalu ada harga, dan kadang harga itu bukan sekedar uang, tapi nyawa, kehormatan, bahkan kemanusiaan. Kisah malam ini bukan tentang kekayaan yang datang tiba-tiba, tapi tentang seseorang yang terlalu jauh melangkah, hingga tak bisa kembali. Ia hanya ingin hidup lebih baik. Ia hanya ingin keluar dari kemiskinan yang menjeratnya sejak lama. Namun, jalan yang ia pilih adalah jalan yang bahkan orang mati pun enggan kembali. Sebuah makam sunyi, seorang mayat perempuan yang belum lama dikuburkan, dan sebuah ritual terlarang yang hanya dilakukan oleh mereka yang sudah putus asa. Konon katanya, jika tali kafan dibuka pada waktu dan cara tertentu, sesuatu yang seharusnya diam bisa bangkit kembali. Dan malam itu, di bawah langit tanpa bulan, saat tanah masih basah dan bau kematian belum hilang, ia melakukannya. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Hanya sunyi, hanya dingin, hanya suara napasnya sendiri yang mulai tak beraturan. Namun kemudian, sesuatu bergerak, perlahan, kaku, tidak wajar. Mayat perawan itu bangun. Dan sejak saat itu, ia sadar bahwa pesugihan yang ia cari bukan membawa kekayaan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Selamat datang di kisah. Mayat perawan itu bangun saat tali kafan dibuka. Namanya Doni, usianya 36 tahun, tapi sorot matanya seperti orang yang sudah terlalu lama kalah oleh hidup. Bukan karena ia lemah, tapi karena keadaan tak pernah memberinya ruang untuk berdiri lebih lama dari sekedar mencoba. Di ujung desa yang nyaris tak tersentuh perubahan, Doni tinggal di sebuah rumah kecil yang lebih pantas disebut tempat bertahan daripada tempat pulang. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan setiap kali hujan turun, air menetes dari atap seperti waktu yang terus mengingatkan bahwa semuanya sedang perlahan runtuh. Malam itu, Doni duduk di ambang pintu. Rokok di tangannya tinggal setengah, tapi ia tak benar-benar menghisapnya. Matanya kosong, menatap jalan tanah yang gelap dan sepi. Angin dingin menyusup pelan, membawa suara jangkrik yang terdengar lebih nyaring dari biasanya. "Nih, beras kita tinggal segini," suara istrinya, Lina, terdengar dari dalam rumah. Doni tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sedikit, lalu kembali menatap ke depan. Dalam diam, dadanya terasa sesak. Bukan karena tidak tahu, tapi karena ia sudah terlalu sering mendengar kalimat itu. "Besok aku cari kerja lagi," jawabnya pelan, nyaris seperti mengulang sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak lagi yakin. Lina keluar, berdiri di belakangnya. Wajahnya lelah, tapi masih berusaha kuat. Besok terus nih, sampai kapan?" ucapnya lirih. Doni menghembuskan napas panjang. Ia ingin marah, tapi tak punya tenaga. Ia ingin membela diri, tapi semua alasan terasa kosong. Di dalam rumah, suara anak mereka, Raffi, batuk keras. Doni langsung berdiri dan masuk dengan langkah cepat. Anak itu terbaring dengan tubuh kecil yang menggigil, matanya setengah terbuka. "Ayah," suara itu lemah, hampir seperti bisikan. "Iya nak, ayah di sini." Doni duduk di sampingnya, menyentuh keningnya. Panas, terlalu panas. Lina berdiri di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri. "Kita harus bawa dia ke puskesmas," katanya pelan. Doni menelan ludah. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. "Uang dari mana?" jawabnya tanpa menatap. Sunyi, hanya suara napas Raffi yang terdengar tidak beraturan. Dan di dalam kepala Doni, semuanya mulai terasa seperti tekanan yang tak ada ujungnya. Ia sudah mencoba, benar-benar mencoba. Dari jadi kuli bangunan, buruh angkut, sampai kerja serabutan di pasar. Tapi selalu sama. Upah kecil, pekerjaan tak tetap, dan kebutuhan yang tak pernah menunggu. Doni kembali keluar rumah, duduk lagi di tempat yang sama. Tapi kali ini tubuhnya terasa lebih berat. "Aku ini kurang apa?" gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Angin malam berhembus lagi. Dingin, sepi, kosong. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara seseorang memanggil. "Don, belum tidur?" Doni menoleh. Di jalan yang gelap, samar terlihat sosok lelaki tua berdiri. Wajahnya tidak jelas, hanya siluet yang diam di bawah cahaya bulan yang tertutup awan. "Belum," jawab Doni singkat.
Orang itu mendekat perlahan, langkahnya tenang, terlalu tenang untuk malam seperti ini. Masih mikirin hidup ya, katanya pelan, seolah sudah tahu jawabannya. Doni tersenyum tipis, hambar. Hidup saya nggak pernah berhenti buat dipikirin. Lelaki itu tertawa kecil. Bukan tawa hangat, tapi ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Kalau ada jalan cepat, mau kamu ambil? Doni terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, terasa seperti sesuatu yang sudah lama menunggu untuk ia dengar. Maksudnya? Tanya Doni, pelan. Orang itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Doni cukup lama, lalu berkata dengan suara lebih rendah. Nggak semua rezeki datang dari kerja keras. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana jadi terlalu sunyi. Doni merasakan sesuatu bergerak di dalam pikirannya. Sesuatu yang selama ini ia tekan, mulai muncul ke permukaan. Kalau harus bayar, bayarnya apa? Tanya Doni, hampir tanpa sadar. Lelaki itu tersenyum, tipis, gelap. Itu tergantung. Seberapa jauh kamu mau berubah? Doni menatap lurus ke depan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Di dalam rumah, suara batuk Raffi kembali terdengar. Lebih lemah dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Doni tidak lagi berpikir tentang benar atau salah. Ia hanya berpikir tentang satu hal. Bagaimana caranya keluar dari hidup yang terus menelannya pelan-pelan. Malam itu, sesuatu berubah. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Dan tanpa ia sadari, langkah pertama menuju sesuatu yang seharusnya tidak ia dekati sudah dimulai. Sejak malam pertemuan itu, pikiran Doni tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat lelaki tua itu seperti menempel di kepalanya, berulang-ulang tanpa bisa ia hentikan. Gak semua rejeki datang dari kerja keras. Kalimat sederhana, tapi terasa seperti pintu yang perlahan terbuka ke sesuatu yang gelap. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi tidak lagi terasa sama. Doni masih bangun pagi, masih berangkat mencari kerja, masih pulang dengan wajah lelah, tapi kini ada sesuatu yang ikut berjalan bersamanya. Sesuatu yang terus berbisik di sela pikirannya. Di warung kopi kecil dekat pasar, tempat para lelaki desa biasa berkumpul, Doni duduk menyendiri. Secangkir kopi hitam di depannya sudah dingin, tapi tak juga ia sentuh. Obrolan orang-orang di sekitarnya terdengar samar, sampai satu kalimat membuat telinganya seperti tertarik paksa. Lu tahu nggak sih Karman? Suara seseorang terdengar pelan, seperti sengaja direndahkan. Yang dulu susah itu, sahut yang lain. Iya, sekarang lihat rumahnya. Motor 2, sawah nambah. Aneh nggak sih? Doni sedikit menoleh, pura-pura tidak tertarik, tapi pendengarannya tajam. Katanya sih, suara itu makin pelan. Dia main yang gak wajar. Apa maksudnya? Pesugihan. Kata itu jatuh begitu saja, tapi rasanya berat. Doni diam. Jantungnya berdetak lebih cepat, meski wajahnya tetap datar. Ah, lu percaya begituan? Orang lain menimpali, setengah meremehkan. Gue sih gak tahu ya, tapi perubahan orang itu gak masuk akal. Dulu sampai ngutang kemana-mana, sekarang malah bantuin orang. Suara gelas diletakkan, ada jeda. Katanya, ada ritualnya, gak sembarangan, dan gak gratis. Doni menelan ludah. Tangannya yang tadi diam, kini sedikit gemetar. Gak gratis gimana? Ya, ada yang harus dibayar, kadang bukan uang. Sunyi sejenak. Doni berdiri perlahan. Ia tidak ingin terlihat terlalu lama mendengar, tapi langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Di luar warung, matahari terasa panas, tapi tubuhnya justru dingin. Kata itu, pesugihan, terus berputar di kepalanya. Ia pernah dengar sebelumnya, tapi selalu dianggap cerita orang tua, sesuatu yang tidak masuk akal, atau mungkin sengaja diabaikan. Namun sekarang, rasanya berbeda. Malamnya, Doni kembali duduk di depan rumah, sama seperti sebelumnya, tapi kali ini, pikirannya tidak lagi kosong, justru terlalu penuh. Lina keluar membawa segelas air. Dari tadi diam aja, kenapa sih? Tanyanya pelan. Doni tidak langsung menjawab. Ia menatap gelas itu, lalu mengambilnya tanpa dicara. Nih, Lina melanjutkan, aku takut lihat kamu kayak gini. Doni akhirnya bicara, pelan. Menurut kamu, orang bisa berubah hidupnya dalam semalam? Lina mengernyit. Maksudnya? Doni menggeleng. Gak apa-apa, tapi di dalam kepalanya, pertanyaan itu terus membesar. Malam semakin dalam, suara-suara desa mulai hilang satu persatu. Doni masih terjaga, sampai akhirnya, langkah kaki pelan terdengar lagi di jalan depan rumahnya. Ia menoleh. Sosok itu lagi, lelaki tua yang sama,
berdiri di tempat yang hampir sama, seolah memang menunggu. "Masih kepikiran ya?" katanya tanpa basa-basi. Doni tidak kaget lagi. Entah kenapa, kehadiran orang itu terasa seperti sesuatu yang sudah ia tunggu. "Pesugihan itu beneran ada?" tanya Doni langsung. Lelaki itu tersenyum tipis. "Kalau nggak ada, kenapa banyak yang berubah hidupnya?" Doni diam. "Semua orang butuh jalan, Don, tapi nggak semua berani ambil jalan yang gelap." Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah yang lembab. "Kalau aku mau," suara Doni hampir berbisik, "apa aku bisa?" Lelaki itu melangkah sedikit lebih dekat. Wajahnya masih samar, tapi suaranya jelas. "Bisa, tapi kamu harus siap." "Siap apa?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Doni lama, terlalu lama. "Siap kehilangan sesuatu yang gak bisa kamu balikin." Doni merasakan dadanya menegang. "Kayak nyawa?" tanyanya pelan. Lelaki itu tersenyum lagi, kali ini lebih dalam. "Kadang, lebih dari itu." Sunyi. Doni menunduk, pikirannya kacau. Tapi anehnya, bukan rasa takut yang paling kuat, melainkan rasa ingin tahu, dan harapan. Harapan yang selama ini tidak pernah ia punya. "Ajari aku," ucap Doni akhirnya. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana, tanpa pertimbangan panjang. Lelaki itu mengangguk pelan. "Pelan-pelan, kamu akan tahu sendiri jalannya." Ia berbalik, lalu berjalan menjauh, menghilang dalam gelap seperti tidak pernah ada. Doni tetap berdiri di tempatnya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, tapi di dalam dirinya, sesuatu sudah mulai bergerak. Bukan lagi sekadar penasaran, tapi langkah awal menuju sesuatu yang tidak seharusnya ia percaya. Dan tanpa ia sadari, semakin ia mencari tahu, semakin dalam ia akan tenggelam. Sejak malam itu, Doni tidak lagi bisa memisahkan mana rasa takut dan mana rasa ingin tahu. Keduanya bercampur, tumbuh pelan di dalam kepalanya, seperti sesuatu yang sengaja dipelihara oleh keadaan. Ia masih menjalani hari seperti biasa, tapi setiap langkahnya kini terasa mengarah ke satu titik yang sama. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Lelaki tua itu tidak muncul lagi, seolah hanya meninggalkan jejak, lalu menghilang. Tapi justru itulah yang membuat Doni semakin gelisah. Sampai suatu sore, saat langit mulai gelap lebih cepat dari biasanya, Doni pulang dengan langkah berat. Tidak ada pekerjaan lagi hari itu. Tidak ada uang. Tidak ada kabar baik. Hanya lelah dan rasa kosong yang makin dalam. Di depan rumahnya, seseorang sudah berdiri. Lelaki tua itu, seperti biasa, diam, tenang, dan entah kenapa, selalu datang di waktu yang tepat. "Kamu udah siap?" tanyanya tanpa basa-basi. Doni menatapnya beberapa detik. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Hanya lelah, dan sesuatu yang lebih gelap dari sebelumnya. "Kalau itu satu-satunya jalan," jawab Doni pelan. Lelaki itu mengangguk. "Kalau begitu, ikut aku malam ini." Tidak ada penjelasan. Tidak ada pilihan lain. Malam turun perlahan. Doni berjalan mengikuti lelaki itu menyusuri jalan kecil di pinggir desa. Semakin lama, jalan semakin sempit. Lampu-lampu rumah mulai hilang, digantikan oleh gelap, dan suara alam yang terasa asing. "Masih jauh?" tanya Doni, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Kalau kamu mulai takut, sebaiknya pulang sekarang," jawab lelaki itu datar. Doni diam. Langkahnya sempat melambat, tapi ia tetap berjalan. Mereka masuk ke area hutan kecil di balik perbukitan. Pepohonan tinggi menjulang, menutup cahaya bulan yang sudah redup. Udara terasa lebih dingin dan berat. Sampai akhirnya, mereka berhenti. Di depan mereka, berdiri sebuah gubuk tua. Kayunya lapuk, atapnya miring, dan pintunya setengah terbuka. Seperti mengundang, atau memperingatkan. "Masuk," kata lelaki itu singkat. Doni menelan ludah, tapi ia melangkah. Di dalam, cahaya lampu minyak redup menyinari ruangan sempit. Bau aneh langsung menyergap, campuran tanah, asap, dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di tengah ruangan, seseorang duduk bersila. Seorang pria tua, lebih tua dari yang membawanya. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang berantakan, dan matanya tajam, terlalu tajam, seolah langsung melihat isi kepala Doni. "Ini orangnya?" suara pria itu serak. "Dalam." "Iya," jawab lelaki yang membawa Doni. Sunyi sejenak. Doni merasa seperti sedang ditimbang, bukan dilihat, tapi dinilai. "Kamu yang cari jalan cepat?" tanya pria tua itu. Doni mengangguk pelan. "Kenapa?" Pertanyaan itu sederhana,
tapi menusuk. Doni terdiam beberapa detik, lalu akhirnya berkata, "Pelan, aku capek miskin." Pria tua itu tersenyum tipis. "Semua orang capek, tapi nggak semua datang ke sini." Doni menatap lantai. Tangannya mengepal. "Aku nggak punya pilihan. Pilihan selalu ada," jawab pria itu cepat. "Kamu cuma milih yang paling gelap." Kalimat itu membuat Doni terdiam. Tapi kali ini, ia tidak mundur. "Aku mau belajar," ucapnya. Lampu minyak tiba-tiba berkedip pelan. Angin seperti masuk tanpa arah. Pria tua itu bangkit perlahan. Langkahnya pelan, tapi terasa berat. Ia berdiri tepat di depan Doni. "Kalau kamu masuk, kamu nggak bisa keluar setengah jalan." Doni menelan ludah. Sejak keluar dari gubuk itu, langkah Doni terasa berbeda. Bukan lebih ringan, justru lebih berat. Seolah setiap pijakan kakinya kini membawa sesuatu yang tidak terlihat. Kata-kata pria tua itu terus berputar di kepalanya, terutama bagian yang paling ia coba abaikan. Mayat, perawan, dibangunkan. Malam berganti malam, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar berhenti. Ia masih bekerja seadanya, masih pulang dengan tangan kosong, masih melihat anaknya terbaring lemah. Dan setiap kali itu terjadi, keraguan yang sempat muncul langsung tenggelam oleh satu hal, keputusasaan. Sampai akhirnya, malam yang dijanjikan itu tiba. Langit gelap tanpa bulan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Doni berjalan lagi ke arah hutan. Kali ini sendirian. Tidak ada yang menjemput. Tidak ada yang mengantar. Seolah ia memang harus datang dengan kemauan sendiri. Gubuk itu masih di tempat yang sama. Sepi, sunyi. Tapi lampu minyak di dalamnya sudah menyala. Saat ia masuk, pria tua itu sudah menunggu. "Kamu datang," ucapnya tanpa menoleh. Doni mengangguk pelan, meski pria itu tidak melihat. "Aku siap." Pria tua itu berbalik perlahan. Matanya menatap Doni dalam, seperti mencoba memastikan sesuatu. "Siap itu bukan dari mulut, tapi dari apa yang kamu berani lakukan." Doni tidak menjawab. Pria itu lalu duduk bersila kembali, memberi isyarat agar Doni duduk di depannya. "Dengerin baik-baik, karena aku cuma jelasin sekali." Suara lampu minyak berdesis pelan. Angin di luar seperti berhenti. Syarat pertama, pria itu mulai. Mayatnya harus perempuan, perawan, dan baru dikubur tidak lebih dari 3 hari. Doni merasakan tenggorokannya kering. Kenapa harus? Ia berhenti, ragu menyelesaikan kalimatnya. Pria itu menyeringai tipis, karena yang belum tersentuh lebih mudah dipanggil kembali. Doni menunduk. Ada rasa tidak nyaman yang mulai merayap, tapi ia tetap diam. Syarat kedua, kamu harus menggali sendiri kuburnya. Aku sendiri, tanya Doni cepat. Tidak boleh dibantu, tidak boleh dilihat orang, dan tidak boleh berhenti sebelum petinya terbuka. Doni menarik napas pelan. Kalau ada orang yang lihat, pria itu menatapnya tajam. Ritual batal, dan kamu yang akan dicari. Sunyi. Lanjutnya, waktu. Pria itu mengangkat kepalanya sedikit, seperti mendengarkan sesuatu yang jauh. Harus tengah malam, tepat saat malam Jumat Kliwon, saat batas antara yang hidup dan yang mati paling tipis. Doni merasakan bulu kuduknya berdiri. Syarat keempat, saat kamu buka kain kafan, terutama tali pocongnya. Ia berhenti sejenak. Malam itu akhirnya datang. Tanpa terasa, tapi juga seperti sudah lama menunggu. Doni berdiri di depan rumahnya, diam, menatap gelap yang terasa lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Di dalam rumah, Lina dan Raffi sudah tertidur, atau setidaknya mencoba tidur, di tengah keadaan yang tidak pernah benar-benar tenang. Doni melirik ke dalam sebentar. "Maafin aku," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara napas pelan dari dalam rumah. Ia berbalik dan melangkah. Jalan menuju pemakaman terasa lebih jauh malam itu. Setiap langkah seperti ditarik mundur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tanah di bawah kakinya lembab, licin, dan bau.
bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih menusuk. Saat ia sampai di gerbang pemakaman, langkahnya sempat terhenti. Sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, seolah tempat itu menahan napas. Doni menelan ludah. Cuma ini jalannya, bisiknya pada diri sendiri. Ia melangkah masuk. Nisan-nisan berdiri diam dalam gelap, sebagian miring, sebagian tertutup rumput liar. Bayangan mereka memanjang aneh, seperti mengawasi setiap langkahnya. Doni mencoba mengingat petunjuk yang diberikan. Kuburan baru, sisi utara, dekat pohon besar. Dan di sana, ia menemukannya. Tanahnya masih gembur, bunga tabur belum layu sepenuhnya. Doni berdiri di depannya beberapa detik, jantungnya berdetak keras, tangannya mulai dingin. Ingat, jangan ragu. Suara pria tua itu seperti muncul lagi di kepalanya. Doni menghela napas panjang, lalu mulai menggali. Suara cangkul menghantam tanah terdengar berat di malam yang sunyi. Setiap hentakan terasa menggema. Tanah demi tanah terangkat. Tapi semakin dalam ia menggali, semakin terasa sesuatu yang aneh. Seperti ada yang memperhatikan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap. Fokus, gumamnya. Ia melanjutkan. Keringat mulai mengalir di wajahnya. Meski udara dingin, tangannya pegal, napasnya memburu, tapi ia tidak berhenti. Sampai akhirnya, tok, suara itu berbeda. Cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Doni membeku. Peti, tangannya gemetar. Ia menyingkirkan sisa tanah dengan cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Seperti ingin segera selesai, atau justru ingin memastikan ini benar-benar terjadi. Peti itu terlihat jelas sekarang. Diam, terkubur, menunggu. Doni menatapnya lama. Sekarang, atau tidak sama sekali, bisiknya. Tangannya perlahan membuka penutup peti. Kayunya berderit pelan. Suara kecil yang terasa sangat keras di telinganya. Saat terbuka, bau itu langsung menyergap. Bau kematian yang belum sepenuhnya hilang. Doni menahan napas. Wajahnya menegang. Di dalam, tubuh itu terbaring, terbungkus kain kafan. Diam, kaku. Doni mundur sedikit. Dadanya naik turun. Ini cuma tubuh. Gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi tangannya tidak langsung. Malam itu akhirnya datang. Tanpa terasa, tapi juga seperti sudah lama menunggu. Doni berdiri di depan rumahnya. Diam, menatap gelap yang terasa lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Di dalam rumah, Lina dan Raffi sudah tertidur, atau setidaknya mencoba tidur, di tengah keadaan yang tidak pernah benar-benar tenang. Doni melirik ke dalam sebentar. "Maafin aku," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara napas pelan dari dalam rumah. Ia berbalik dan melangkah. Jalan menuju pemakaman terasa lebih jauh malam itu. Setiap langkah seperti ditarik mundur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tanah di bawah kakinya lembab, licin, dan bau. Bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih menusuk. Saat ia sampai di gerbang pemakaman, langkahnya sempat terhenti. Sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin. Seolah tempat itu menahan napas. Doni menelan ludah. Cuma ini jalannya, bisiknya pada diri sendiri. Ia melangkah masuk. Nisan-nisan berdiri diam dalam gelap. Sebagian miring, sebagian tertutup rumput liar. Bayangan mereka memanjang aneh, seperti mengawasi setiap langkahnya. Doni mencoba mengingat petunjuk yang diberikan. Kuburan baru, sisi utara, dekat pohon besar. Dan di sana, ia menemukannya. Tanahnya masih gembur. Bunga tabur belum layu sepenuhnya. Doni berdiri di depannya beberapa detik. Jantungnya berdetak keras. Tangannya mulai dingin. Ingat, jangan ragu. Suara pria tua itu seperti muncul lagi di kepalanya. Doni menghela napas panjang, lalu mulai menggali. Suara cangkul menghantam tanah terdengar berat di malam yang sunyi. Setiap hentakan terasa menggema. Tanah demi tanah terangkat. Tapi semakin dalam ia menggali, semakin terasa sesuatu yang aneh. Seperti ada yang memperhatikan.
Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Kosong. Tapi perasaan itu tidak hilang. Ia kembali menatap tubuh di depannya. Jangan berhenti. Suara itu muncul lagi di kepalanya. Doni menggigit bibirnya, lalu menarik tali terakhir. Terlepas. Sunyi. Tidak ada yang terjadi. Doni terdiam. Napasnya berat. Beberapa detik berlalu. Masih tidak ada apa-apa. Ia hampir tertawa kecil. Semua ini cuma tiba-tiba kain itu bergerak sangat pelan, hampir tidak terlihat. Doni membeku, matanya membesar. Itu tadi suaranya hilang. Lalu lagi gerakan kecil, tidak wajar, kaku, seperti sesuatu yang mencoba mengingat cara bergerak. Nggak mungkin. Doni mundur satu langkah, tapi tubuhnya tidak benar-benar menjauh. Ia teringat satu hal. Jangan lari. Napasnya makin cepat. Kain di bagian dada naik sedikit, turun, seperti bernapas. Doni menatap tanpa berkedip. Tangannya gemetar hebat. Aku harus ngomong, gumamnya. Suaranya hampir tidak keluar. Tali pertama terlepas dengan mudah. Terlalu mudah. Doni tidak langsung sadar, ia hanya fokus pada tangannya sendiri yang bergerak tanpa sepenuhnya ia kendalikan. Lilitan kedua mulai longgar. Napasnya makin cepat. Suara detak jantungnya sendiri terasa memenuhi telinga. Sedikit lagi, gumamnya. Saat ikatan terakhir mulai terbuka, Doni berhenti. Bukan karena ingin, tapi karena tubuhnya tiba-tiba kaku. Ada sesuatu. Ia tidak tahu apa, tapi ia merasakannya, seperti ada yang berubah. Perlahan, sangat pelan, ia menoleh ke arah wajah yang masih tertutup kain. Diam. Tidak ada apa-apa. Doni tertawa kecil, gugup. Gila, aku takut sama. Gerakan itu terjadi. Sangat kecil, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat darahnya terasa membeku. Kain di bagian dada bergerak, naik, turun, seperti bernapas. Doni membeku sepenuhnya, matanya membelalak. Enggak, ini enggak mungkin. Suaranya pecah. Ia mundur sedikit, tapi tubuhnya seperti tertahan. Gerakan itu terjadi lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Kaku, tidak alami. Tapi ada. Berhenti. Bisik Doni. Entah kepada siapa. Tapi tubuh itu tidak berhenti. Perlahan, tangan yang terbungkus kain mulai menegang. Jari-jarinya bergerak sedikit. Seperti mencoba membuka. Doni menutup mulutnya dengan tangan. Ia ingin berteriak. Tapi tidak bisa. Aku harus ngomong. Ia mengingat syarat itu. Suaranya keluar terbata. Namaku Doni. Tidak ada jawaban, tapi tubuh itu terus bergerak. Aku mau hidup lebih baik. Tiba-tiba, kepala itu bergerak. Perlahan, sangat pelan. Seolah lehernya kaku. Berderit, meski tidak ada suara. Dan berhenti. Menghadap langsung ke Doni. Doni tidak bisa bernapas. Ia hanya menatap. Tidak berkedip. Tidak bergerak. Jawab. Bisik Doni. Hampir putus asa. Sunyi. Lalu, suara itu muncul. Sangat pelan. Tidak jelas. Seperti keluar dari dalam tanah. Nih. Doni tersentak. Matanya membelalak. Itu bukan. Ia mundur lagi. Suara itu bukan suara manusia. Bukan suara normal. Lebih seperti sesuatu yang dipaksa berbicara. Apa yang kau mau? Doni gemetar hebat sekarang. Tapi ia ingat. Ia harus jawab. Aku mau kaya.
Katanya terbata. Sunyi. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu, tubuh itu mulai bangkit. Pelan, kaku, tidak wajar. Dan di saat itu, Doni sadar. Yang ia bangunkan bukan lagi sekadar mayat. Dan apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan pernah bisa ia hentikan. Awalnya, Doni mengira semuanya selesai saat suara itu menjawabnya. Ia masih berdiri kaku di dalam lubang kubur. Napasnya tersengal. Matanya tidak lepas dari sosok di hadapannya. Tubuh yang tadi kaku itu kini sudah duduk perlahan. Gerakannya patah-patah, seperti sesuatu yang baru belajar kembali menjadi hidup. Apa yang kau mau? Suara itu kembali terdengar. Lebih jelas dari sebelumnya, tapi tetap tidak wajar. Seperti berasal dari tenggorokan yang tidak seharusnya mengeluarkan suara. Doni menelan ludah. Aku mau kaya. Ulangnya, kali ini sedikit lebih keras, meski suaranya tetap gemetar. Sunyi. Tidak ada angin. Tidak ada suara lain. Hanya mereka berdua. Di dalam tanah. Kepala itu sedikit miring, seolah memahami atau menilai. Bisa. Satu kata itu cukup membuat jantung Doni berdegup keras. Harapan. Untuk pertama kalinya, sejak lama. Benar, Doni maju sedikit, tanpa sadar. Aku bisa keluar dari semua ini. Tubuh itu tidak langsung menjawab. Tangannya bergerak pelan, terangkat sedikit, lalu jatuh lagi. Kaku, tidak stabil. Tapi kau bayar. Kalimat itu membuat senyum Doni perlahan memudar. Bayar apa? Tanyanya pelan. Kepala itu kembali bergerak, menatap lurus ke arahnya. Apa yang paling kau punya? Doni mengernyit. Aku gak punya apa-apa. Sunyi. Lalu, suara itu berubah. Sedikit lebih dalam. Lebih jelas. Keluarga. Doni langsung membeku. Apa? Suaranya meninggi. Enggak, bukan itu. Jangan. Tubuh itu bergerak lagi. Sedikit lebih cepat. Sedikit lebih kuat. Semua yang datang harus ada yang pergi. Doni mundur satu langkah. Enggak, aku cuma mau uang. Aku nggak mau. Tiba-tiba tangan itu bergerak cepat. Mencengkeram pergelangan Doni. Dingin. Sangat dingin. Doni terkejut. Ia mencoba menarik tangannya. Tapi genggaman itu kuat. Tidak wajar kuatnya. Kau sudah panggil. Suara itu kini terdengar lebih dekat. Lebih nyata. Kau sudah setuju. Aku belum. Teriak Doni panik. Aku belum setuju apa-apa. Genggaman itu semakin kuat. Namamu sudah kau beri. Doni membeku. Ia ingat. Ia menyebut namanya. Ia menyebut keinginannya. Itu cukup. Napas Doni makin cepat. Lepasin aku. Lepasin. Ia berusaha melepaskan diri. Tapi tidak bisa. Mulai malam ini. Suara itu berhenti sejenak. Lalu melanjutkan. Lebih pelan. Tapi jauh lebih mengerikan. Aku ikut. Doni merasa seluruh tubuhnya dingin. Apa maksudmu? Ikut. Tidak ada jawaban langsung. Tapi genggaman itu perlahan melepas. Tubuh itu kembali diam. Jatuh pelan ke dalam peti. Seperti kehilangan tenaga. Sunyi. Sangat sunyi. Doni berdiri terengah-engah. Tangannya gemetar hebat. Apa? Ini selesai? Misiknya. Tidak ada jawaban. Ia menatap tubuh itu beberapa detik. Lalu dengan panik naik dari lubang. Ia tidak menutup peti dengan benar. Tidak mengubur kembali dengan rapi. Ia hanya ingin pergi. Hari-hari setelah itu tidak lagi berjalan seperti biasa. Meskipun dari luar, semuanya terlihat justru semakin baik. Doni kini tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Uang datang tanpa ia benar-benar mengerti dari mana. Pekerjaan selalu ada, bahkan saat orang lain menganggur. Orang-orang mulai memperhatikannya. Doni, sekarang beda ya, bisik tetangga suatu sore. Rezekinya lagi naik kali, sahut yang lain. Doni mendengar itu. Ia hanya tersenyum tipis, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak ikut bahagia. Di rumah, Lina mulai merasakan perubahan itu juga. Nih, kamu kerja apa sekarang? Tanyanya suatu malam.
Doni diam sebentar sebelum menjawab. Ya, kerja biasa. Biasa gimana bisa kayak gini? Lina menatapnya, matanya penuh curiga. Uang terus ada, tapi kamu gak pernah cerita. Doni mengalihkan pandangan. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Justru aku takut karena ini aneh nih. Suara Lina mulai bergetar. Aku ngerasa ada yang gak beres. Doni tidak menjawab. Ia bangkit dan keluar rumah, meninggalkan Lina dalam diam yang menggantung. Di luar, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan seperti sudah menunggu, bayangan itu ada lagi. Berdiri di dekat pohon. Diam, menghadap ke arahnya. Aku ikut. Suara itu muncul lagi. Doni memejamkan mata. Kenapa kamu gak pergi? Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi bayangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Hari demi hari, dampaknya mulai terasa lebih nyata. Raffi yang sempat membaik, tiba-tiba kembali sakit. Tapi kali ini berbeda. Ia sering terbangun malam-malam, menangis tanpa sebab. Ayah, ada yang liatin, katanya suatu malam, suaranya gemetar. Doni langsung menegang. Siapa? Tanyanya pelan. Raffi menunjuk ke sudut kamar. Tempat yang sama. Doni menoleh. Kosong. Tapi ia tahu itu tidak benar-benar kosong. Cuma mimpi, nak, katanya memaksa tenang. Tapi anak itu menggeleng cepat. Bukan. Dia bilang mau tinggal. Darah Doni seperti berhenti mengalir. Apa yang dia bilang lagi? Tanyanya. Suara hampir tak terdengar. Raffi diam sebentar, lalu berbisik. Katanya, nanti aku gantian. Cukup, potong Doni tiba-tiba. Suaranya keras. Raffi langsung menangis. Lina yang mendengar dari luar langsung masuk. Kamu kenapa sini? Bentaknya. Anak sendiri kamu bentak. Doni mundur satu langkah. Wajahnya tegang. Aku cuma... Kamu berubah. Lina memotong lagi. Dari kamu mulai bawa uang itu, kamu bukan Doni yang aku kenal. Sunyi. Doni tidak bisa membalas, karena dalam hatinya, ia tahu itu benar. Malam berikutnya, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Doni terbangun karena suara langka di dalam rumah. Pelan. Malam itu akhirnya datang juga. Bukan seperti malam-malam sebelumnya yang dipenuhi rasa takut, tapi lebih sunyi. Terlalu sunyi. Seolah sesuatu sedang menunggu saat yang tepat untuk benar-benar terjadi. Doni duduk di sudut rumahnya. Tidak lagi mencoba tidur. Tidak lagi mencoba melawan. Wajahnya kosong. Matanya merah karena terlalu lama terjaga. Di depannya, uang berserakan. Banyak. Lebih dari yang pernah ia bayangkan. Tapi tidak satu pun ia sentuh. Aku udah dapat semua. Gumamnya pelan. Kenapa nggak selesai? Tidak ada jawaban. Seperti biasa. Tapi kali ini, sunyinya berbeda. Lebih berat. Dari dalam kamar, terdengar suara Raffi menangis. Pelan. Lalu semakin keras. Ayah, ayah. Doni langsung berdiri. Jantungnya berdegup tidak karuan. Ia berjalan cepat ke kamar, lalu membuka pintu. Kosong. Tempat tidur berantakan, tapi Raffi tidak ada. Raffi, suaranya mulai bergetar. Ia menoleh ke arah Lina. Istrinya duduk di pojok kamar. Diam, menunduk. Lina, Raffi mana? Tanya Doni cepat. Perempuan itu tidak menjawab. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Dan Doni langsung membeku. Wajah itu bukan lagi Lina. Pucat, matanya gelap, dan senyum tipis yang tidak pernah ia kenal. Sudah waktunya. Suara itu keluar lagi, bukan milik Lina. Doni mundur satu langkah. Jangan sentuh anakku. Suaranya pecah. Tubuh Lina berdiri perlahan. Gerakannya kaku, tidak wajar. Janji. Harus dibayar. Aku yang minta, teriak Doni panik. Ambil aku, jangan mereka. Sunyi. Beberapa detik yang terasa seperti hukuman. Lalu, suara lain muncul. Lebih dekat, lebih jelas. Dari belakangnya. Kau memang bagian dari ini. Doni menoleh perlahan. Dan di sana, di ambang pintu, sosok itu berdiri. Tubuh terbungkus kain kafan.
kotor, basah tanah, diam, tapi terasa hidup. Doni tidak bisa bergerak, napasnya hilang. Aku udah lakukan semua, bisiknya lemah. Aku nurut. Sosok itu melangkah masuk, pelan, kakinya menyeret lantai. Belum selesai, Doni jatuh berlutut. Cukup, tolong, cukup. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memohon. Tapi tidak ada belas kasihan di sana. Yang paling kau punya. Suara itu kembali, dan Doni langsung mengerti. Ia menggeleng cepat. Jangan, bukan mereka. Tapi semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari belakang sosok itu. Raffi, anaknya berdiri di sana. Diam, matanya kosong. Ayah, suaranya pelan. Doni langsung merangkak mendekat. Raffi, sini nak, sini. Tapi anak itu tidak bergerak, hanya berdiri di samping sosok itu. Gantian, suara itu keluar lagi. Doni menjerit. Jangan, ia mencoba berdiri, mencoba lari ke arah anaknya. Tapi tubuhnya tiba-tiba kaku, tidak bisa digerakkan, seperti ada sesuatu yang menahan. Tangannya gemetar. Aku yang ganti, bisiknya putus asa. Ambil aku, sunyi. Lalu, perlahan, sosok itu menoleh ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya, kain di wajahnya terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan senyum. Tipis, dingin, terlambat. Lampu minyak di rumah tiba-tiba padam. Gelap total. Jeritan Doni menggema, tapi hanya sebentar. Lalu, sunyi. Pagi harinya, warga desa menemukan rumah itu terbuka. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas, hanya bau aneh yang menyengat. Di dalam, uang berserakan di lantai. Banyak, tapi tidak tersentuh. Di sudut ruangan, Doni ditemukan. Duduk, diam, matanya terbuka lebar, tapi kosong, tidak bernyawa. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Lina tidak ditemukan. Raffi juga tidak. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda mereka pergi. Seolah tidak pernah ada. Sejak hari itu, rumah itu kosong. Tak ada yang berani tinggal. Tapi beberapa orang bilang, kalau lewat malam hari, kadang terdengar suara, pelan, dari dalam rumah. Suara anak kecil memanggil, ayah. Dan di sudut tertentu, jika diperhatikan cukup lama, akan terlihat sosok berdiri, diam, menunggu, seolah perjanjian itu belum benar-benar selesai. Malam ini kita akhiri sampai di sini. Semoga kisah yang kamu dengar bukan hanya memberi rasa takut, tapi juga menjadi pengingat bahwa setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Jika kamu menikmati cerita ini, masih banyak kisah lain yang lebih gelap dan penuh misteri yang akan kami hadirkan di channel ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Tetap waspada, karena tidak semua yang terlihat benar-benar bisa dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.